なんかがつながりそうな。思った通りに動いてくれた。あれって次の司令塔。Halo semua fans Wibu garis keras. Balik lagi nih dengan Mimin di 2D anime. Kali ini Mimin akan ngebahas satu anime berjudul Aoashi, yang mana ini anime menceritakan seorang remaja yang bisa dibilang berbakat nih dalam olahraga sepak bola. Dia memiliki cita-cita untuk menjadi pemain sepak bola yang melegenda men. Udah deh, sebelum Mimin lanjutin, intro dulu. Jackie Bros. Hidup tanpa loli, bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para ompedo. Aduhai, begitulah kata para ompedo. Oh, om suram tanpa loli. Dia melatih ini sampai malam, sampai terus-terusan banget. Dan Tachibana dan Ohtomo selaku teman baiknya akan membantunya berlatih juga tuh. Mereka pun berkomitmen untuk menjadi yang lebih baik. Ashito pun rela mengambil latihan ekstra supaya bisa menyusul kemampuan teman-temannya yang lain. Dia sampai mengabaikan jam malam untuk latihan. Teman sekamarnya Togashi menyarankan untuk tidak melewatkan waktu istirahatnya. Namun Ashito tidak mau karena Ashito sangat menikmati masa-masa berlatihnya. Togashi pun akhirnya malah ikut melatih Ashito. Togashi melatih Ashito tentang menerima bola dan menendang. Togashi bisa menerima bola dadakan yang ditendang oleh Ashito dengan sangat mulus dan melakukannya dengan cepat. Gerakannya juga sangat efisien. Ternyata saat Togashi masih SD, dia sudah bertemu dengan Fukuda dan mendapatkan bimbingannya sama seperti Ashito kemarin. Latihan mengoper pun berlanjut. Mereka akan memainkan mini game 4 lawan 4 dengan formasi berlian di kedua tim. Pemain hanya diperbolehkan menggiring bola ke depan dan dilarang melakukan tembakan jarak jauh. 1 lawan 1 juga tidak diperbolehkan. Latihan menerima dan menendang bola yang dilakukan Ashito sangat berpengaruh dalam minigame ini. Berkat latihan dengan Togashi dan kawan-kawannya, Ashito perlahan mulai ada peningkatan. Lawan mengira kelemahannya adalah di Ashito. Maka mereka berencana untuk memberikan pressure untuk Ashito, namun ternyata gagal. Selama ini, dia tidak tahu pentingnya sesuatu yang sederhana seperti menghentikan bola. Asari yang melihat Ashito sudah mulai ada perkembangan yang bisa dibilang sangat pesat itu, bertanya kepada Togashi, apa saja yang diajarkan pada Ashito? Togashi menjawab, dia hanya mengajari hal-hal biasa, tidak ada instruksi yang mendetail. Nozomi pun juga mulai melihat perkembangan Ashito. Kemudian, Esperion mengadakan latih tanding untuk camp pelatihan singkat Tim A dengan SMA Tokyo Shurin. Tim A memang telak dengan mencetak 9 gol tanpa balas. Skill dan fisik yang dimiliki oleh Tim A memang benar-benar diakui. Mereka juga berkuasa di Liga Premier U18. Di Tim A juga terdapat Akutsu. Namun pemain baru Tim A, Ishiyuma, masih mudah kelelahan nih ketika bertanding. Akutsu berkata kepadanya untuk bisa membiasakan diri di tim itu. Kalau enggak, ya mending pulang aja. Tim A juga masih memperdebatkan letak kesalahan mereka di mana. Padahal mereka sudah mencetak 9 gol. Anti kaleng-kaleng banget emang nih tim pokoknya. Keesokan harinya, Ashito akan berlatih secara teratur nih dengan tim A. Mereka akan memainkan permainan 11 lawan 21 dengan tim B sebanyak 11 pemain terlebih dahulu. Melihat perbandingan skill sekaligus jumlah pemain yang tidak seimbang, tentu saja mereka akan kalah.
Kemudian saat bergantian, tim B juga tetap kalah walaupun melawan 21 lawan 11. Hal ini tentunya akan memberi pelajaran kepada Ashito beserta tim B tentang kutipan kualitas lebih baik daripada kuantitas. Tim B akhirnya mencoba untuk bermain sepak bola dengan cara yang biasa saja. Tapi tetap aja, tim A ini skillnya jauh lebih besar banget daripada tim B. Ashito yang mencoba menerobos ke area gawang yang dijaga Akutsu ini dicegah nih oleh Kuroda. Kuroda menyuruh untuk mengoper bolanya ke belakang dulu. Di belakang Akutsu sebenarnya ada celah. Namun celah itu bakalan langsung diisi oleh salah satu pemain tim A dengan sigap. Kuroda dan Asari agak kesel nih sama Ashito yang kayak gini. Waktu dicoba lagi, Ashito harus mengoper bola ke Asari namun malah ngoperin ke Kuroda. Alhasil, bolanya direnggut musuh dan mereka kegolan lagi. Dan tim B akhirnya gagal karena kecerobohan Ashito. Padahal, tadi itu Asari dan Kuroda mempraktekkan sepak bola yang seperti biasanya. Yang artinya, Ashito ini masih belum mempelajari skill-skill dasar sepak bola nih. Waduh, celaka. Anyway, berlanjut di sini ada Ashito yang akan bertanding sebagai starter nih. Pertandingan kali ini adalah tim B melawan SMA Seikyo. Sayangnya, 35 menit babak pertama mereka udah kebobolan 0-3 nih. Permainan tim B ini kurang sinkron. Ashito, Kuroda, dan Asari sama sekali nggak berguna di sisi kiri. Di babak kedua, SMA Seikyo hanya bertahan karena tidak mau kalah dari Esperion tim B. Ashito menyadari ada suatu garis di antara dia, Asari, dan Kuroda yang saling berhubungan. Ashito pun mulai memfokuskan pergerakan Asari dan Kuroda dan memperkirakan ekspektasi mereka berdua. Dan benar aja, hanya dengan tatapan mata saja Ashito sudah bisa mengerti apa yang diinginkan oleh Asari dan Kuroda. Akhirnya tim B pun bisa mencetak 1 gol dengan 3 orang ini. Padahal ada banyak back di tim lawan. Biasanya Ashito akan melakukan tendangan sendiri, namun kali ini dia mengoper ke Asari dan membiarkan Asari untuk menembak bolanya ke gawang. Dia tidak bisa menjelaskan kenapa dirinya bisa begitu mengingat dia adalah penyerang. Akhirnya dia pun bisa mengerti nih apa itu sepak bola yang sesungguhnya. Yaitu adalah olahraga di mana 3 orang bisa membawa bola ke depan. Tidak peduli sekecil apapun celah, ketika 3 orang menyatukan pikiran mereka, pasti selalu ada celah. Mereka bertiga pun akhirnya ditakuti oleh tim SMA Seikyo. Saat pertandingan dimulai lagi, Ashito melakukan hal yang sama nih seperti sebelumnya bersama Kuroda dan Asari. Dan Ashito tiba-tiba mendadak punya mata yang seperti bisa melihat apa yang akan terjadi. Dia membuat segitiga, mengganti Kuroda dengan Otomo sebagai salah satu ujung segitiga. Ashito menjadi umpan dengan berlari dari kiri ke kanan seolah-olah operan terakhir dari Asari akan ditujukan kepadanya. Dia memancing para pemain ke arahnya untuk membuka ruang bagi tembakan Otomo. Pada tahap ini, Ashito tidak hanya memahami konsep segitiga, namun juga menciptakan dan mengarahkannya. Esperion pun sekarang berhasil menyusul dan mengimbangi skor. Pertandingan akan mendapat tambahan waktu. Tim Seikyo akan memperketat pertahanan gawang, meskipun harus melanggar. Tapi di satu sisi, dengan menggunakan mata elangnya, Ashito bisa mendapatkan celah dan seolah-olah sedang melihat lapangan dari atas seperti burung. Dan dia pun mencetak gol.
SMA Seikyo sayangnya terlalu waspada nih dan terobsesi dengan pertahanan. Pada malam hari, mereka pun mulai merayakan nih kemenangan dari Youth Esperion B dengan makan-makan. Asari juga mengakui selama ini sudah kasar dan keterlaluan sama Ashito. Makanya Asari meminta maaf dan mereka pun akhirnya berbaikan. Ashito dan teman-temannya sedang menonton performa Kuribayashi. Dia adalah senior Ashito yang merupakan tim Esperion Youth Senior. 抜く準備をし、実際抜いた。あ、いや、トライアングルだ。右だ。試合に出られた今日、味方につける。おお、惜しい。最高すぎる。こいつ。栗林。バケモンだ。 Pertandingannya melawan Tosu dimenangkan dengan skor 2-1 dengan Kuribayashi yang memberikan assist. Skill Kuribayashi sangat diakui di kalangan Esperion FC. Ashito sangat ingin menemuinya. Akan ada peluang bagi Ashito untuk bisa bermain dengan Kuribayashi. Namun dia harus masuk tim A terlebih dahulu. Karena cepat atau lambat Kuribayashi akan balik ke tim A. Kemudian salah satu pemain tim A ada yang cedera. Jadi mereka akan menaikkan beberapa pemain tim B ke tim A. Seharusnya Ashito bisa mendapatkan peluang untuk naik ke tim A nih. Keesokan harinya, Ashito akan bertanding yang biasanya diadakan seminggu sekali. Dengan pertandingan ini, Ashito memanfaatkan kesempatan untuk bersinar supaya menarik perhatian Fukuda dan membuat Fukuda mempertimbangkan Ashito untuk masuk tim A. Koordinasi antara Ashito, Asari, dan Kuroda pun kian membaik dari hari ke hari. Namun saat Ashito akan meniru taktik milik Kuribayashi, dia malah sering kebablasan. Setelah diberi coaching dari Nozomi dengan memikirkan gerakan Kuribayashi, Ashito akhirnya mempelajari dengan baik dan bisa mempraktekannya sekaligus mencetak gol. Dia menerapkan kata-kata, umpan hanya sarana untuk mencapai tujuan. Tim B pun akhirnya menang telak dengan skor 3-0. Dengan penampilannya itu, tadi dia meminta Fukuda untuk mempromosikan dirinya ke tim A. Namun, Fukuda masih merasa belum bisa. Fukuda justru malah menyuruhnya untuk menjadi tim bertahan alias fullback. Menurutnya, Ashito lebih cocok untuk menempati posisi itu. Sebagai penyerang, Ashito justru tidak bisa menerima begitu saja. Alasan Fukuda menyuruh Ashito untuk menempati posisi bertahan karena skillnya yang kurang mumpuni, yaitu dia belum bisa menghentikan bola dan pergerakannya kurang lincah. Hal ini merupakan hal yang fatal apabila Ashito tidak menguasai dua hal itu sebagai penyerang. Fukuda sengaja tidak membantu hal ini sejak awal, karena kalau gitu Ashito gak bakal join nih ke sini. Apabila Ashito tidak mau menjadi back, maka dia terpaksa akan diusir. Ternyata dari tim B yang akan naik ke tim A adalah Kuroda dan Asari, tanpa Ashito di sana. Di sisi lain, Ashito sedang minggat nih ceritanya. Sebenarnya Nozomi juga mempertanyakan nih kenapa Fukuda jadiin Ashito sebagai back. Anyway, karena tadi Ashito nggak punya HP, akhirnya teman-temannya pun pada nyariin nih. Hana juga ternyata ikut nyariin Ashito. Hana berhasil nemuin Ashito yang lagi ngegalau di halte. Hana memberikan motivasi Golden Ways lah supaya Ashito bisa menerima dengan lapang dada. Akhirnya, dia pun balik ke asrama. Keesokan harinya ternyata Kuribayashi ini nyariin Ashito nih. Sedangkan Ashito ini malah ketemu sama Akutsu yang sering mengejeknya. Akhirnya ternyata dia malah meminta bantuan nih kepada Akutsu sebagai pemain bertahan untuk mengajarinya sebagai back. Tak ada pilihan lain untuk Ashito saat ini. Kuribayashi langsung balik karena takut mengganggu Ashito yang kayaknya lagi banyak urusan juga nih. Kuribayashi ingin bertemu Ashito karena dia nemuin daftar menu makanan buat Ashito yang biasanya dikasih dari Hana. Teman sekamarnya Ashito, Togashi, juga akan membantu Ashito nih untuk mempelajari dasar-dasar menjadi seorang back. Asari juga akan membantunya sebagai hadiah perpisahan karena mulai besok dia akan dipindahkan ke tim A. Mengingat dia juga merupakan back, keesokan harinya Ashito memainkan mini game 9 lawan 9 selama 20 menit. Tujuannya untuk memperjelas posisi dan peran mereka dengan rekan setim. Ashito juga mulai berperan nih sebagai back di sini. Di pertandingan minigame ini, Ashito juga melawan Akutsu.
Sebagai bek pemula, tentu Ashito nggak bisa semata-mata untuk maju gitu aja. Jiwa penyerangnya masih melekat di dalam dirinya, sehingga kadang dia juga lupa nih kalau mau maju itu harus tahu situasi. Ashito juga masih belum menyadari akan resiko saat bermain sebagai bek. Apa aja yang dilakukan Ashito jadi serba salah. Dia pun ngerasa nggak cocok kalau jadi back. Akutsu langsung dah auto nyinyir ke tim B, terutama Ashito. Ashito terus-terusan kepikiran kalau tempatnya dia bukanlah di sana sebagai back. Saat corner kick, tiba-tiba mata elang Ashito bisa aktif dan dia seperti bisa membaca arah bola. Namun, mata elangnya ini muncul saat di penghujung waktu sehingga gagal untuk mencetak gol. Walaupun skillnya sebagai back masih pemula, namun Takeshima si rambut merah mengakui jarak pandang si Ashito ini sangatlah luas. Dia menyarankan untuk lebih mendalami dan memperhatikan cara bermain Kuribayashi. Dengan Ashito meniru Kuribayashi, itu akan membuat dia sadar bahwa sebagai back akan terasa lebih menyenangkan. Aoi選手の視野能力です。選手の位置を記憶し、次の動きを読む。私は全くわからないんです。青井選手に守備は向いていません。正なポジションはトップ下。司令塔。Saat Ashito mempelajari gerakan Kuribayashi, dia ingin mempelajari lebih lanjut lagi dan meminta rekaman pertandingan Kuribayashi kepada pelatihnya. Ashito pun tampak kesusahan ketika ia ingin mempraktekkan gerakan kepala yang cepat seperti yang dilakukan oleh Kuribayashi. Kalau Ashito bisa mempelajari ini sih, dia bisa dengan cepat ya memahami situasi lapangan terutama ketika akan menerima bola. Saat malam hari, Kuribayashi menemui Hana karena kepo sama menu makanan rutin untuk Ashito. Karena menurutnya, menu makanan ini merupakan ide bagus untuk menunjang fisiknya. Kuribayashi yang merupakan pemain liga profesional ini akhirnya juga minta dibuatkan sama Hana. Hana bakal bikinin juga nih untuk dia, tapi dengan satu syarat. Dia harus menemui Ashito untuk mengajarinya karena Ashito juga ingin menjadi seperti dirinya. Tapi dia tiba-tiba lihat Ashito yang baru aja jalan berduaan sama Anri. Langsung dibatalin deh syaratnya. Akhirnya dia langsung setuju. Saya mencium adanya indikasi kecemburuan ya guys. Well anyway, Anri yang merupakan anak dari direktur sponsor Esperion FC, Kaido Electric, ini ternyata paham betul sama bola. Dia bahkan memberi bimbingan dan arahan untuk Ashito mengenai teknik-teknik bermain. Dia juga bisa mengontrol bola dengan baik. Keesokan harinya, saat rekan-rekan Ashito sedang di ruang ganti, mereka sedang membahas ternyata tim B sedang mengalami degradasi karena kalah 4 kali beruntun. Hal ini akan membatasi potensi tim di tahun-tahun berikutnya. Mereka harus memenangkan pertandingan berikutnya melawan Tokyo Musashino yang merupakan tim peringkat atas supaya bisa menghindari degradasi.
Kemudian saat Otomo mengajak Ashito dan kawan-kawannya untuk makan di Musashino, mereka bertemu dengan Nakano, rekan seperjuangan mereka dari seleksi Esperion. Ternyata sekarang Nakano bermain untuk Tokyo Musashino FC, yang berarti akan menjadi lawan Ashito di pertandingan selanjutnya. Dan Nakano di sana nggak sendirian, dia dibarengin sama Kaneda guys. Kaneda yang sekarang menjadi lebih ketus dan kasar terhadap Ashito. Dia menyalahkan Ashito, Otomo, dan Tachibana atas kelemahannya sendiri yang bikin dia nggak lolos seleksi pada waktu itu. Kaneda.